Udah benar-benar saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Udah. Dari Kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Mahfud telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi gugatan tersebut, tim kuasa hukum Prabowo Gibran justru menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Pasalnya, Hotman Paris menilai gugatan tersebut sebagai permohonan cengeng hingga Wakil TKN Yusril Iza Mahendra menyebut basic dan becek. Hal tersebut disampaikan oleh puluhan kuasa hukum Prabowo Gibran saat melakukan konferensi pers di gedung MK pada Senin 25 Maret. Hotman pun mengatakan dua kontestan Pilpres itu cengeng karena meminta MK mendiskualifikasi Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut kubu Anies dan Ganjar cengeng karena mereka telah mengakui legalitas Gibran sebagai Cawapres selama kontestasi pemilu 2024. Kondisi itu terbukti saat pengambilan nomor urut hingga debat Cawapres yang berlangsung. Bahkan kata cengeng pun diucapkan Hotman berulang kali dalam konferensi pers tersebut. Menanggapi kata cengeng itu, Yusril pun menimpali Hotman Paris. Wakil TKN Prabowo Gibran ini menanyakan terkait cengeng tersebut merupakan hal yang basic maupun becek. Mendengar celotehan tersebut, puluhan tim kuasa hukum Prabowo Gibran justru tertawa terbahak-bahak. Saya hanya mau mengulang lagi, di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan, ya. 2 kali dalam pemberian nomor, 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ya, ceria, dan ada Gibran di situ. Sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan tidak memenuhi syarat. Jadi itu udah benar-benar saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Udah. Dari ini kenapa 2 kali karena 02 ini ya? Bisa cengeng tadi. Basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Kubu Ganjar Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam permohonannya, kubu 03 menganggap suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah. Menanggapi hal tersebut, pengacara Hotman Paris memberikan reaksi keras. Sementara Wakil Dewan Pengarah TKN Yusril Iza Mahendra mengatakan pihak pemohon bebas mengajukan gugatan. Permohonan kubu 03 di halaman 16 itu ada menyertakan penyandingan perolehan suara baik 01, 03 itu tidak ada selisih, sedangkan menurut pemohon yaitu kubu 03 suara 02 itu 0 di seluruh provinsi maupun di luar negeri. Apakah hal itu adalah praktik? 0 salah ngomong apa? Itu apakah hal itu lumrah dalam permohonan PHPU? Apakah ini pertama kali terjadi dan bagaimana pendapat dari kubu 02? Dan soal diskualifikasi tadi kan sudah yakin akan dibantah. Apa yang akan dibawa oleh 02? Katanya kan ada yang kubu sebelah, ada yang mau bawa Kapolda, ada yang bawa macam-macam lah. Apa yang jurus-jurus yang 02 akan lakukan gitu? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik, secara teknis sebenarnya pemohon itu boleh mohon apa aja dan boleh mengemukakan apa saja di dalam permohonan itu, termasuk dalil-dalil yang menurut mereka benar. Tapi kan mereka harus membuktikan dalil yang mereka kemukakan. Kewajiban untuk membuktikan itu ada pada mereka, bukan ada pada kami, bukan ada pada KPU sebagai termohon. Jadi kalau ada ungkapan kalimat seperti itu, nanti kita tanya buktinya mana. Suruhlah mereka membuktikan. Jadi prinsipnya kita menghargai apapun yang ingin dikemukakan dalam permohonan, dan sepanjang mereka bisa membuktikannya, silakan. Dan kalau mereka kemukakan bukti pun, kami akan mengcounter dengan bukti-bukti yang sebaliknya. Jadi misalnya tadi dikatakan di luar negeri 0 sama sekali, itu kan tidak mungkin. Jadi harus juga ditunjukkan bukti-bukti yang kita miliki, walaupun sebenarnya bukan buktian benar-benar. Jadi kita siapanya ini sudah masuk ke teknis persidangan, saya kira nanti akan kita jawab pada waktu kita mengemukakan jawaban dan juga ketika kita menyampaikan alat-alat bukti di persidangan.
Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP renggang seusai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Kini PDIP mengakui tak bisa mendepak Jokowi meski partai banteng itu sudah tersakiti. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam YouTube Akbar Faisal Uncensored. Ia mengatakan PDIP tak bisa mendepak Jokowi meski sudah dianggap melenceng dari ideologis partai. Kondisi tersebut dikarenakan Jokowi masih memiliki jabatan paling tinggi, yakni seorang presiden. Oleh karena itu, Hasto menilai PDIP tak mungkin rasanya memecat seorang pemimpin negara, sehingga PDIP menganggap kekaderan Jokowi hanya sebatas formalitas. Pasalnya hingga saat ini Jokowi masih mengantongi kartu tanda anggota atau KTA. Namun dalam arah politik, Hasto menyebut Jokowi tak lagi sejalan dengan PDIP. Hal itu terjadi sejak Jokowi bermanuver dalam pemilu 2024 yang memperlihatkan arah dukungannya ke Prabowo Subianto. Padahal Hasto menyebut sebagaimana mestinya Jokowi harus memperlihatkan dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Tim kuasa hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan mengatakan gugatan yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo salah masuk kamar. Menanggapi hal tersebut, Timnas Amin mengaku akan membalasnya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan yang mengatakan kubu Anies akan membuat Oto Hasibuan masuk kamar. Lantas pihaknya menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran yang diajukan petitum dari Amin ke MK mengenai proses Pilpres. Iwan menganggap ada sejumlah tindakan yang mempengaruhi hasil akhir di TPS hingga KPU. Ia pun meyakini bukti yang dikantongi Timnas Amin akan membuat kubu Prabowo Gibran ketakutan menjalani sidang Pilpres di MK. Iwan juga membalikan ancaman Hotman dengan menyebut akan membuat sang pengacara kondang menangis. Diketahui sebelumnya, Oto Hasibuan meyakini MK akan menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud. Hal itu dikarenakan dalil yang diajukan paslon nomor urut 1 dan 3 salah kamar. Menurut Oto, seharusnya dalil-dalil itu merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan merupakan ranah dari MK. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi. Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 03 di dalam permohonannya dan serangan yang lainnya dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 1 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu. Ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam MK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana? Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya. Yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka juga diskualifikasi yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau soal bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun
yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan, karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logical figure juga, bayangkan saja kita bicara tadi dengan Pak Oce, sudah ada mereka ikut di dalam debat, sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam suatu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024 lantaran bantuan sosial bukan karena Jokowi efek. Menanggapi hal tersebut, Gerindra memberikan sindiran pedas. Pihaknya menyebut Hasto seperti nenek-nenek yang suka nyinyir. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang menilai Hasto belum bisa menerima kekalahan dari Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Habibur Rahman pun mempertanyakan apa yang ada di benak Hasto. Pasalnya narasi yang disampaikan Hasto tak memiliki bukti dan argumentasi yang cukup kuat. Bahkan Habibur Rahman mengatakan narasi yang disampaikan Hasto seperti nyinyiran yang dilontarkan nenek-nenek. Oleh sebab itu pihaknya mengaku akan menghormati pernyataan Hasto layaknya menghormati ucapan seorang nenek. Namun secara belak-belakan Habibur Rahman mengaku tak suka dengan gaya politik dari Sekjen PDIP itu. Sebelumnya Hasto mengatakan dampak elektoral Jokowi atau Jokowi efek tidak berpengaruh terhadap hasil Pilpres 2024. Sebaliknya Hasto mengatakan penyaluran bansos hingga penggunaan aparatur negara justru yang memiliki dampak pada kemenangan Prabowo Gibran. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah di Sleman pada Selasa 26 Maret. Adapun pertemuan itu berlangsung selama 1,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta satu hal kepada Gus Miftah. Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram Gus Miftah pada Selasa 26 Maret. Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta agar didoakan dan ditemani oleh Gus Miftah. Bahkan Gibran meminta agar Gus Miftah tak meninggalkannya. Hal senada juga disampaikan oleh putra sulung Presiden Joko Widodo. Gibran mengatakan pertemuan itu sebagai silaturahmi lantaran belum menemui Gus Miftah sejak pencoblosan. Oleh sebab itu, Gus Miftah memuji Gibran yang disebutnya memiliki etika baik. Menurut Gus Miftah, Gibran sebagai yang lebih muda melakukan sowan terlebih dahulu. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran pun membantah kedatangannya untuk memberikan tawaran kepada Gus Miftah masuk dalam kabinet. Ia juga mengaku tidak membahas apapun terkait program yang akan dijalankan. Momen Prabowo Subianto mengangkat lepon saat acara buka bersama atau bukber TKN pada Senin 25 Maret menjadi sorotan. Pasalnya, Prabowo menerima telepon dari sosok misterius sehingga acara pembukaan bukber sempat ditunda. Saat Prabowo menerima telepon misterius tersebut, ajudan pribadi Mayor Teddy langsung merapat. Dikutip dari Tribunnews.com, sosok misterius itu menelepon Prabowo saat acara bukber di Kuningan, Jakarta. Telepon tersebut mampu membuat Prabowo beranjak dari tempat duduknya. Sembari berbicara dengan sosok di balik telepon, Prabowo menuju pintu keluar ruangan acara bukber. Di saat yang bersamaan, Mayor Teddy pun bergegas merapat hingga memberikan jalan ke Prabowo menuju pintu keluar. Namun langkah Prabowo terhenti saat berada di depan pintu keluar tersebut. Tak berselang lama, Prabowo menutup sambungan telepon dan memberikan ponselnya kepada Mayor Teddy. Sementara saat itu Gibran Rakabuming Raka belum datang dalam acara tersebut, adapun Gibran baru tiba saat Prabowo memberikan sambutan atau pidato. Sayangnya hingga saat ini tidak diketahui secara rinci siapa sosok yang melakukan sambungan telepon dengan Prabowo.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan sindiran menohok kepada rivalnya soal permintaan pemilu diulang. Gibran menyindir mereka akan meminta pemilu diulang sampai menang. Menanggapi hal tersebut, Timnas Amin balik memberikan sindiran dan balasan yang menohok. Dikutip dari Warta Kota, sindiran itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, yang mengatakan pihaknya tak akan gentar dan akan terus mendesak agar pemilu diulang. Desakan itu akan terus digaungkan hingga pemilu berjalan tanpa kecurangan. Pasalnya, menurut Iwan, pemilu 2024 dilakukan dengan penuh kecurangan seperti penyalahgunaan bansos hingga aparat hukum. Adapun respon itu disampaikan Iwan untuk membalas sindiran Gibran. Sebelumnya, Gibran menanggapi gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies dan Ganjar. Kedua kubu itu sepakat meminta Mahkamah Konstitusi agar mengulang pemilu. Gibran pun menyindir kubu lawan akan terus meminta pemilu diulang sampai mereka menang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.